Bapak dan Ibu, banyak orang menjalani hidup tanpa benar-benar memikirkan bagaimana masa tua mereka akan berlangsung. Ketika masih muda, tubuh masih kuat, pikiran masih aktif, dan kebutuhan hidup masih bisa dipenuhi dengan usaha sendiri. Namun tanpa disadari, waktu berjalan sangat cepat, dan tiba-tiba kita sampai pada fase kehidupan yang berbeda, fase di mana kekuatan fisik mulai berkurang, energi tidak lagi seperti dulu, dan ketergantungan pada orang lain bisa mulai terasa. Banyak orang berharap bahwa usia tua akan berjalan dengan tenang dengan sendirinya. Mereka berpikir bahwa nanti semuanya akan baik-baik saja. Namun kenyataannya, tidak semua orang mengalami masa tua yang nyaman. Ada yang harus bergantung sepenuhnya pada anak. Ada yang merasa kesepian. Bahkan ada yang merasa tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Hal ini bukan terjadi tanpa sebab. Seringkali, kondisi tersebut muncul karena tidak adanya persiapan sejak awal. Apa yang kita lakukan di usia produktif akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di usia senja. Masa tua yang tenang bukanlah hasil keberuntungan, tetapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 75 tahun berkata dengan penuh penyesalan, "Dulu saya pikir masih ada waktu, tapi ternyata waktu berjalan lebih cepat dari yang saya kira." Kalimat ini sederhana tetapi menggambarkan kenyataan yang sering dialami banyak orang. Bapak dan Ibu, usia tua bukan hanya tentang bertambahnya angka usia. Ia adalah fase kehidupan yang membutuhkan kesiapan dalam berbagai aspek, baik dari segi finansial, kesehatan, mental, maupun cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, usia tua bisa terasa berat. Namun jika dipersiapkan dengan bijak, usia tua justru bisa menjadi fase kehidupan yang paling tenang, paling damai, dan paling bermakna. Menariknya, bekal untuk menghadapi usia tua tidak selalu harus sesuatu yang besar atau sulit. Justru banyak bekal penting yang sebenarnya sederhana, tetapi sering diabaikan. Bekal ini tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan hidup, cara berpikir, dan kemampuan kita mengelola diri sendiri. Banyak orang yang memiliki harta cukup tetapi tetap merasa gelisah di usia tua. Sebaliknya ada juga yang hidup sederhana tetapi tetap merasa tenang dan bahagia. Perbedaannya sering terletak pada bekal kehidupan yang mereka miliki, bukan semata-mata pada apa yang mereka punya. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini saya ingin menyapa dengan hangat. Apakah Bapak dan Ibu menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain bahkan dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kehadiran Bapak dan Ibu dari berbagai daerah adalah bagian yang sangat berarti dalam perjalanan channel ini. Dalam video ini kita akan membahas 5 bekal penting yang harus disiapkan untuk usia tua. Bapak dan Ibu, salah satu bekal paling penting untuk menjalani usia tua dengan tenang adalah kemandirian finansial. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketenangan hidup di usia senja sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita memenuhi kebutuhan sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Ketika seseorang masih memiliki penghasilan atau tabungan yang cukup, ia memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Ia tidak perlu merasa sungkan, tidak perlu merasa tidak enak hati, dan tidak perlu menunggu bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki kesiapan finansial, kehidupan di usia tua bisa menjadi penuh tekanan. Bukan hanya tekanan dari kebutuhan hidup, tetapi juga tekanan batin karena merasa bergantung pada anak atau keluarga. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 70 tahun berkata dengan pelan, "Saya sebenarnya tidak ingin merepotkan anak, tapi keadaan membuat saya tidak punya pilihan." Kalimat ini menggambarkan perasaan yang sering tidak diucapkan, tetapi dirasakan oleh banyak orang di usia senja. Bapak dan Ibu, kemandirian finansial bukan berarti harus memiliki harta yang sangat banyak. Yang terpenting adalah memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tenang. Hal ini bisa dimulai sejak lebih awal dengan kebiasaan sederhana seperti menabung, mengelola pengeluaran dengan bijak, serta tidak terlalu konsumtif dalam menjalani hidup. Banyak orang yang ketika masih muda terbiasa menghabiskan penghasilan tanpa memikirkan masa depan. Mereka merasa masih ada waktu. Namun ketika usia mulai bertambah, mereka baru menyadari bahwa persiapan tersebut sangat penting. Menariknya, ada juga orang yang meskipun penghasilannya tidak besar,
tetapi mampu hidup lebih tenang di usia tua karena terbiasa mengatur keuangan dengan baik. Mereka tidak memiliki banyak, tetapi mereka memiliki kendali atas apa yang mereka miliki. Bapak dan Ibu, kemandirian finansial juga memberikan rasa percaya diri. Seseorang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, biasanya merasa lebih dihargai, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Ia tidak merasa menjadi beban dan tidak merasa harus selalu meminta. Hal ini sangat penting untuk menjaga harga diri di usia senja. Selain itu, ketika kondisi finansial lebih stabil, pikiran juga menjadi lebih tenang. Tidak terlalu banyak kekhawatiran tentang kebutuhan hidup, membuat seseorang bisa lebih fokus menikmati hari-harinya. Bapak dan Ibu, di usia tua kita mungkin tidak lagi mengejar kekayaan. Namun kita tetap membutuhkan kestabilan agar hidup tidak dipenuhi kecemasan. Dengan memiliki bekal finansial yang cukup, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk menjalani usia senja dengan lebih mandiri, lebih tenang, dan lebih bermartabat. Bapak dan Ibu, bekal kedua yang tidak kalah penting untuk menghadapi usia tua adalah kesehatan fisik. Banyak orang baru menyadari pentingnya kesehatan ketika tubuh mulai melemah. Padahal, kesehatan di usia senja sebenarnya dibentuk dari kebiasaan yang dilakukan jauh sebelumnya. Tubuh yang sehat di usia tua bukan hanya soal keberuntungan. Ia adalah hasil dari cara kita memperlakukan tubuh selama bertahun-tahun. Pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan sehari-hari memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi tubuh di masa depan. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 68 tahun berkata, "Dulu saya sering mengabaikan kesehatan. Sekarang saya merasakan akibatnya." Kalimat ini sederhana, tetapi menjadi pengingat bahwa kesehatan tidak bisa ditunda. Bapak dan Ibu, ketika tubuh mulai lemah, banyak hal dalam hidup menjadi terbatas. Aktivitas yang dulu mudah dilakukan menjadi terasa berat. Bahkan hal sederhana seperti berjalan, bangun dari tempat tidur, atau melakukan pekerjaan ringan bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, orang yang menjaga kesehatan sejak dini biasanya memiliki kehidupan yang lebih mandiri di usia tua. Mereka masih bisa bergerak dengan nyaman, masih bisa melakukan aktivitas sendiri, dan tidak terlalu bergantung pada orang lain. Menariknya, menjaga kesehatan tidak selalu harus dengan cara yang rumit. Banyak kebiasaan sederhana yang jika dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga tubuh tetap kuat, seperti berjalan kaki setiap hari, mengurangi makanan yang tidak sehat, menjaga pola makan yang seimbang, serta memberi waktu istirahat yang cukup bagi tubuh. Bapak dan Ibu, tubuh kita sebenarnya memberikan tanda ketika ada sesuatu yang tidak seimbang. Namun seringkali tanda tersebut diabaikan. Kita terlalu sibuk, terlalu menunda, atau merasa bahwa semua masih baik-baik saja. Padahal jika dibiarkan, kebiasaan kecil yang tidak sehat dapat menjadi masalah besar di kemudian hari. Selain itu, kesehatan juga sangat berkaitan dengan kualitas hidup. Orang yang sehat biasanya memiliki pikiran yang lebih jernih, emosi yang lebih stabil, dan semangat hidup yang lebih baik. Sebaliknya, ketika tubuh sering sakit, pikiran juga mudah menjadi lelah. Kehidupan terasa lebih berat karena tubuh tidak mendukung aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu, di usia tua nanti, yang paling kita butuhkan bukan hanya uang atau harta, tetapi tubuh yang masih bisa diajak bekerja sama dengan menjaga kesehatan sejak sekarang. Kita sedang menyiapkan diri untuk menjalani usia senja dengan lebih mandiri, lebih nyaman, dan lebih bermartabat. Bapak dan Ibu, selain kesehatan fisik dan kesiapan finansial, ada satu bekal yang sering tidak terlihat tetapi sangat menentukan ketenangan hidup di usia tua, yaitu kemandirian mental dan emosi. Banyak orang memiliki cukup harta dan tubuh yang masih kuat, tetapi tetap merasa gelisah. Penyebabnya sering bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Pikiran yang tidak tenang, perasaan yang mudah tersinggung, dan emosi yang tidak stabil dapat membuat hidup terasa berat. Kemandirian mental berarti kita mampu mengelola pikiran sendiri. Kita tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain, tidak mudah merasa tersinggung, dan tidak selalu bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 72 tahun berkata dengan penuh ketenangan, "Sekarang saya tidak lagi memikirkan semua omongan orang." Kalimat ini sederhana, tetapi menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Bapak dan Ibu, di usia senja kita akan menghadapi banyak perubahan. Lingkungan berubah, peran dalam keluarga berubah, bahkan perhatian dari orang sekitar mungkin tidak lagi sama seperti dulu. Jika seseorang tidak memiliki kesiapan mental,
Perubahan ini bisa terasa menyakitkan. Ia mudah merasa diabaikan, mudah kecewa, dan sering merasa tidak dihargai. Namun orang yang memiliki kemandirian emosi biasanya lebih tenang menghadapi perubahan tersebut. Mereka tidak terlalu bergantung pada perlakuan orang lain untuk merasa bahagia. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus dipikirkan. Tidak semua perkataan harus ditanggapi. Dan tidak semua situasi harus membuat hati terluka. Bapak dan Ibu, kemandirian emosi juga berarti mampu menerima keadaan hidup dengan lebih lapang. Tidak semua hal berjalan sesuai harapan, tetapi kita tetap bisa memilih untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang. Orang yang memiliki kekuatan mental biasanya lebih mudah merasa bersyukur. Mereka tidak terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada apa yang masih mereka miliki dan apa yang masih bisa mereka nikmati dalam kehidupan. Selain itu, ketenangan emosi juga membantu menjaga hubungan dengan orang lain. Orang yang tidak mudah tersinggung biasanya lebih mudah bergaul dan lebih nyaman diajak berinteraksi. Bapak dan Ibu, di usia tua nanti, kita tidak bisa mengontrol semua keadaan di luar diri kita. Namun kita masih bisa mengontrol bagaimana kita merespons kehidupan. Dengan memiliki kemandirian mental dan emosi, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk hidup lebih tenang, lebih damai, dan tidak mudah terluka oleh keadaan. Bapak dan Ibu, selain kesiapan finansial, kesehatan fisik, dan kekuatan mental, ada satu bekal penting yang sering menentukan kualitas hidup di usia tua, yaitu hubungan dengan orang lain. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Di usia senja, hubungan dengan keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar menjadi sumber kehangatan yang sangat berarti. Namun tidak semua hubungan membawa ketenangan. Ada hubungan yang membuat hati terasa nyaman, tetapi ada juga hubungan yang justru membuat pikiran menjadi lelah. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun hubungan yang sehat, bukan sekadar banyak hubungan. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 74 tahun berkata, "Di usia sekarang, saya tidak butuh banyak teman. Saya hanya butuh orang-orang yang membuat hati saya tenang." Kalimat ini menggambarkan perubahan cara pandang yang sering muncul di usia senja. Bapak dan Ibu, hubungan yang sehat biasanya ditandai dengan adanya rasa saling menghargai. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan berlebihan, dan tidak ada perasaan harus selalu menyenangkan orang lain. Dalam hubungan seperti ini, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa merasa terbebani. Percakapan terasa ringan, pertemuan terasa menyenangkan, dan kehadiran satu sama lain membawa ketenangan. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat sering dipenuhi oleh konflik, tuntutan atau bahkan sikap yang membuat kita merasa tidak dihargai. Jika terus dipertahankan, hubungan seperti ini bisa menguras energi batin. Di usia tua, kita tidak lagi memiliki energi yang sama untuk menghadapi hubungan yang penuh tekanan. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat adalah bagian dari menjaga ketenangan hidup. Bapak dan Ibu, hubungan yang baik juga membantu seseorang tidak merasa kesepian. Kesepian adalah salah satu hal yang sering dialami di usia senja, terutama ketika aktivitas mulai berkurang. Namun orang yang memiliki hubungan yang hangat, biasanya tetap merasa memiliki tempat untuk berbagi cerita, berbagi perhatian, dan berbagi kebahagiaan. Hubungan ini tidak harus banyak. Bahkan 1 atau 2 hubungan yang tulus sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih berarti. Selain itu, menjaga hubungan juga berarti menjaga sikap kita sendiri. Sikap yang ramah, sabar, dan tidak mudah tersinggung akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Bapak dan Ibu, di usia tua nanti kebahagiaan sering tidak datang dari hal besar, tetapi dari hubungan sederhana yang penuh kehangatan. Dengan membangun hubungan yang sehat, kita membantu diri kita sendiri untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, tidak merasa sendirian, dan tetap merasa dihargai. Bapak dan Ibu, ada satu bekal yang sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan apakah seseorang akan merasa bahagia atau justru merasa kosong di usia tua, yaitu memiliki tujuan hidup. Banyak orang mengira bahwa setelah pensiun, hidup akan menjadi lebih santai dan tanpa beban. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang justru merasa kehilangan arah. Ketika seseorang tidak lagi memiliki aktivitas atau tujuan yang jelas, hari-hari bisa terasa panjang dan membosankan. Waktu berjalan, tetapi tidak ada sesuatu yang benar-benar dinantikan. Dalam kondisi seperti ini, hati bisa merasa sepi, pikiran menjadi kosong, dan semangat hidup perlahan menurun. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 71 tahun berkata dengan jujur,
Setelah pensiun, saya sempat merasa tidak tahu harus melakukan apa. Kalimat ini mungkin sederhana, tetapi mencerminkan perasaan yang sering dialami oleh banyak orang. Bapak dan Ibu, manusia pada dasarnya membutuhkan makna dalam hidupnya. Kita membutuhkan alasan untuk bangun di pagi hari, sesuatu yang membuat kita merasa masih berguna, dan sesuatu yang membuat hari terasa berarti. Menariknya, tujuan hidup di usia tua tidak harus besar. Tidak harus sesuatu yang luar biasa atau menghasilkan uang. Justru banyak tujuan hidup yang sederhana tetapi sangat bermakna. Ada yang merasa bahagia karena masih bisa merawat tanaman setiap pagi. Ada yang merasa hidupnya berarti karena bisa mengurus cucu dengan penuh kasih. Ada juga yang merasa puas karena bisa berbagi cerita atau pengalaman dengan orang lain. Hal-hal kecil seperti ini sering menjadi sumber kebahagiaan yang sangat dalam. Bapak dan Ibu, orang yang memiliki tujuan hidup biasanya memiliki energi yang berbeda. Mereka bangun dengan semangat, menjalani hari dengan lebih ringan, dan tidak mudah merasa bosan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki tujuan sering merasa hidupnya kosong. Mereka lebih mudah merasa jenuh, lebih mudah merasa tidak berarti, dan lebih sering merasa kesepian. Selain itu, memiliki tujuan hidup juga membantu menjaga kesehatan mental. Pikiran menjadi lebih aktif, emosi lebih stabil, dan hidup terasa lebih terarah. Tujuan hidup juga membantu seseorang tetap merasa dibutuhkan. Perasaan ini sangat penting, terutama di usia senja ketika banyak peran dalam hidup mulai berubah. Bapak dan Ibu memiliki tujuan hidup bukan berarti harus selalu sibuk. Justru tujuan hidup yang sederhana dan realistis sering lebih mudah dijalani dan lebih membawa ketenangan. Yang penting adalah ada sesuatu yang kita lakukan dengan hati, sesuatu yang kita nikmati, dan sesuatu yang membuat kita merasa hidup masih memiliki arti. Di usia tua mungkin kita tidak lagi mengejar banyak hal seperti dulu. Namun kita masih bisa memilih untuk menjalani hari dengan penuh makna. Dengan memiliki tujuan hidup, kita membantu diri kita sendiri untuk tetap merasa hidup, tetap merasa berarti, dan tetap memiliki semangat dalam menjalani hari-hari yang ada. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai bekal penting untuk usia tua, muncul satu pertanyaan yang cukup penting. Mengapa masih banyak orang yang tidak siap menghadapi masa tua mereka? Padahal, hampir semua orang tahu bahwa usia akan terus bertambah. Salah satu alasan yang paling sering terjadi adalah karena banyak orang merasa bahwa waktu masih panjang. Ketika masih berada di usia produktif, masa tua terasa sangat jauh. Akibatnya, persiapan sering ditunda, bahkan tidak pernah benar-benar dilakukan. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 69 tahun berkata, "Dulu saya selalu bilang nanti saja. Sekarang saya baru sadar bahwa nanti itu sudah datang." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Bapak dan Ibu, selain menunda, banyak orang juga terlalu fokus pada kebutuhan hari ini tanpa memikirkan masa depan. Penghasilan yang ada dihabiskan untuk memenuhi keinginan sesaat, tanpa menyisakan cukup untuk persiapan jangka panjang. Hal ini bukan selalu karena tidak mampu, tetapi sering karena tidak terbiasa merencanakan. Hidup dijalani apa adanya, tanpa arah yang jelas untuk masa depan. Alasan lainnya adalah karena banyak orang merasa tidak nyaman memikirkan usia tua. Topik tentang menua, sakit, atau ketergantungan sering dihindari. Padahal justru dengan memikirkan hal tersebut, kita bisa lebih siap menghadapinya. Bapak dan Ibu, ada juga yang terlalu bergantung pada harapan bahwa anak atau keluarga akan membantu di masa tua. Harapan ini tidak selalu salah, tetapi jika dijadikan satu-satunya sandaran, bisa menjadi berisiko. Setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Anak-anak juga memiliki tanggung jawab dan tantangan yang berbeda. Tidak semua kondisi memungkinkan mereka untuk selalu hadir sesuai harapan kita. Karena itu, menggantungkan seluruh masa depan pada orang lain sering membuat seseorang lebih rentan mengalami kekecewaan. Selain itu, banyak orang juga tidak menyadari pentingnya keseimbangan dalam hidup. Mereka terlalu fokus bekerja tanpa menjaga kesehatan, atau terlalu sibuk memenuhi kebutuhan tanpa memperhatikan kondisi mental. Akibatnya, ketika usia bertambah, tubuh mulai melemah dan pikiran mudah merasa lelah. Bapak dan Ibu, kegagalan dalam menyiapkan usia tua sebenarnya bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa disadari. Namun kabar baiknya, selama kita masih memiliki waktu,
kita masih bisa mulai memperbaiki keadaan. Tidak harus langsung sempurna, tetapi dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita memulai, tetapi seberapa sadar kita bahwa masa depan perlu dipersiapkan. Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai menjalani hidup dengan lebih terarah, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi usia tua. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai bekal penting untuk usia tua, mungkin ada yang bertanya dalam hati, apakah saya sudah berada di jalur yang tepat? Pertanyaan ini sangat wajar, karena setiap orang tentu ingin menjalani masa tua dengan lebih tenang, mandiri dan tidak penuh kekhawatiran. Ada beberapa tanda sederhana yang sering menunjukkan bahwa seseorang sedang menuju kehidupan usia tua yang lebih baik. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa dalam cara seseorang menjalani hidup sehari-hari. Salah satu tanda yang paling jelas adalah tidak terlalu bergantung pada orang lain. Bukan berarti menolak bantuan, tetapi mampu memenuhi kebutuhan dasar sendiri dan tidak selalu berharap orang lain menyelesaikan masalah kita. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 70 tahun berkata dengan penuh ketenangan, "Saya tidak punya banyak, tapi saya cukup untuk hidup tanpa merepotkan siapapun." Kalimat ini menggambarkan ketenangan yang datang dari kemandirian. Bapak dan Ibu, tanda berikutnya adalah pikiran yang lebih tenang dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Orang yang siap menghadapi usia tua biasanya tidak terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, dan tidak terlalu larut dalam masalah yang sebenarnya tidak penting. Mereka lebih fokus menjaga ketenangan hati daripada memenangkan perdebatan. Tanda lainnya adalah memiliki pola hidup yang lebih teratur. Orang yang terbiasa menjaga kesehatan, menjaga waktu istirahat, serta memiliki kebiasaan hidup yang baik biasanya lebih siap menghadapi usia senja. Kebiasaan kecil seperti berjalan pagi, makan secukupnya, dan menjaga pikiran tetap tenang menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kehidupan di masa depan. Bapak dan Ibu, orang yang akan menjalani usia tua dengan tenang juga biasanya memiliki hubungan yang sederhana tetapi berkualitas. Mereka tidak membutuhkan banyak orang di sekitarnya, tetapi memiliki orang-orang yang benar-benar peduli. Hubungan seperti ini memberikan rasa aman dan kehangatan, sehingga seseorang tidak merasa sendirian dalam menjalani kehidupan. Selain itu, tanda yang sangat penting adalah mampu merasa cukup. Orang yang merasa cukup biasanya lebih mudah bersyukur dan tidak terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka tidak merasa harus memiliki segalanya untuk merasa bahagia. Mereka cukup dengan apa yang ada, dan itu membuat hati mereka lebih damai. Bapak dan Ibu, tanda-tanda ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Ini menunjukkan bahwa ketenangan hidup di usia tua sebenarnya bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari cara kita menjalani hidup hari ini. Jika saat ini Bapak dan Ibu mulai memiliki tanda-tanda tersebut, itu adalah hal yang sangat baik. Artinya langkah-langkah kecil yang selama ini dilakukan sudah mulai membawa kita ke arah yang lebih tenang. Bapak dan Ibu, setelah memahami berbagai bekal penting untuk usia tua, mungkin muncul pertanyaan sederhana. Apa yang bisa mulai kita lakukan dari sekarang? Banyak orang merasa bahwa perubahan besar harus dimulai dengan langkah besar. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Perubahan yang paling berdampak justru sering dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak harus menunggu waktu yang sempurna, tidak harus menunggu kondisi ideal. Yang terpenting adalah mulai. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah mulai lebih sadar dalam mengelola keuangan. Tidak harus langsung besar, tetapi mulai membiasakan diri menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan untuk masa depan. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata, "Dulu saya pikir jumlah kecil tidak berarti, tapi sekarang saya tahu yang kecil itu justru yang menyelamatkan." Kalimat ini menjadi pengingat bahwa kebiasaan kecil memiliki dampak besar jika dilakukan terus-menerus. Bapak dan Ibu, langkah berikutnya adalah mulai memperhatikan kesehatan tubuh. Tidak perlu langsung olahraga berat. Cukup dengan berjalan kaki setiap hari, mengurangi makanan yang tidak sehat, dan memberi waktu istirahat yang cukup bagi tubuh. Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan secara rutin, akan membantu tubuh tetap kuat hingga usia tua. Selain itu, kita juga bisa mulai melatih ketenangan pikiran. Tidak semua hal harus dipikirkan, tidak semua masalah harus dibawa ke dalam hati.
Belajar melepaskan hal-hal yang tidak perlu akan membuat hidup terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, perubahan kecil lainnya adalah mulai menyederhanakan hidup. Tidak perlu terlalu banyak keinginan, tidak perlu terlalu banyak beban pikiran. Hidup yang sederhana sering justru lebih mudah dijalani. Kita juga bisa mulai menjaga hubungan dengan orang-orang yang membawa ketenangan. Tidak harus banyak, tetapi cukup orang-orang yang benar-benar peduli dan memberikan energi positif. Hubungan yang sehat akan membantu kita merasa lebih kuat dalam menjalani kehidupan. Bapak dan Ibu, satu hal yang tidak kalah penting adalah mulai memiliki tujuan hidup, sekecil apapun itu. Tujuan ini akan membantu kita tetap memiliki arah dalam menjalani hari. Tidak harus besar. Yang penting adalah ada sesuatu yang membuat kita tetap semangat menjalani hidup. Semua perubahan ini mungkin terlihat kecil. Namun jika dilakukan secara konsisten, perlahan akan membentuk kehidupan yang lebih tenang di masa depan. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas semua hal dalam video ini, kita bisa melihat satu pelajaran yang sangat penting. Usia tua yang tenang, mandiri, dan tidak membebani keluarga bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia adalah hasil dari cara kita menjalani hidup hari ini. Kita telah melihat bahwa ada 5 bekal penting yang perlu disiapkan. Kemandirian finansial agar tidak bergantung, kesehatan fisik agar tubuh tetap kuat, kemandirian mental agar hati tidak mudah terluka, hubungan yang sehat agar hidup tidak terasa sepi, serta tujuan hidup agar hari-hari tetap bermakna. Kelima hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar jika dipersiapkan sejak dini. Tidak harus sempurna, tidak harus langsung besar, tetapi dilakukan secara bertahap dan konsisten. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 78 tahun berkata dengan penuh ketenangan, "Yang membuat hidup saya tenang sekarang bukan karena saya punya banyak, tetapi karena saya sudah mempersiapkan diri." Kalimat ini menjadi pengingat bahwa ketenangan hidup tidak selalu berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita mempersiapkan diri. Bapak dan Ibu, seringkali kita terlalu sibuk menjalani hari ini tanpa memikirkan masa depan. Kita merasa masih ada waktu. Kita merasa semuanya masih baik-baik saja, namun waktu berjalan dengan sangat cepat. Dan ketika kita sampai di usia senja, yang kita rasakan adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena itu, tidak ada kata terlalu cepat untuk mempersiapkan masa tua. Dan juga tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki keadaan. Langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi bekal besar di masa depan. Bapak dan Ibu, usia tua seharusnya menjadi fase kehidupan yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih ringan. Bukan fase yang penuh kekhawatiran, ketergantungan, atau penyesalan. Kita semua memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana kita ingin menjalani masa tersebut. Apakah kita ingin hidup dengan tenang dan mandiri, atau hidup dengan penuh ketergantungan? Semuanya perlahan ditentukan dari keputusan yang kita ambil hari ini. Bapak dan Ibu, semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua. Bahwa mempersiapkan usia tua bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih bijak. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan seperti ini terasa bermanfaat, mari tetap bersama kami di Kesehatan Lansia TV. Tempat kita belajar menjalani usia senja dengan lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermakna. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh keberkahan.